98,8 Citra FM Wonosobo banget. Sobat Citra masih bersama Ricky Bibisane. Dan kita juga masih bersama Mas Damar dan juga Mbak Muna ya. Dan tentunya untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada, tanpa terkecuali yang sedang mendengarkan juga via streaming di jogjastreamers.com, sama bergabung di siang hari ini. Dan seperti biasa ya, kita bekerja sama dengan Pambos Paguyuban Mas Mbak Wonosobo, yang dimana ini juga konsen ke pariwisata ya Mas Damar ya. Iya betul Mas. Untuk di Pambos sendiri Mas Damar sampai kapan nih? Maksudnya kayak bergabung di Pambos, apakah ada berapa tahun? Itu apakah setelah selesai jabatannya terus keluar atau gimana tuh biasanya kalau di Pambos? Ya kalau untuk di Pambos khususnya di Mas Mbak, kalau untuk jabatan 1 tahun Mas. Ya mungkin nanti kalau udah 1 tahun selesai mungkin tetap di Pambos sebagai anggota. Sebagai anggota. Iya betul Mas. Kalau sekarang masih anggota juga sih, anggota, ya, karena tapi kan berperan aktif iya. Gitu ya. Oke, untuk event-event yang akan datang itu dari Wonosobo sendiri, apa yang akan dilakukan nih? Maksudnya kayak ikut event apa nih Mas Damar? Event mungkin kalau untuk sekarang belum ya Mas, karena kan kemarin baru yang fashion show terus sama yang balon ya kayak balon ya, Java Balloon Attraction. Mungkin untuk kedepannya event Jateng sih Mas. Event Jateng ya. Berarti ini sudah mempersiapkan gitu ya. Kalau Mbak Muna sendiri apa yang dari Mas Damar sendiri gitu. Bentar saya agak konsentrasi Pak. Bentar ya. Aku tuh mau ketawa kalau mau nanyain ke Mbak Muna, bentar ya. Dia diulang aja. Gak konsen ya Mas? Iya. Maaf ya Mbak Muna ya. Soalnya tadi kayak aku nanya apa gitu, jawabannya kamu jadi agak Iya. Oke. Diulang ya Pak. Terlihat sesuatu. Dari Jalan Pasukan Ronggolawi 98,8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra. Kita masih bersama Mas Damar dan juga Mbak Muna dan juga Ricky Bibisana yang siap menemani Sobat Citra 1 jam ke depan ya. Seperti biasa di setiap hari Minggu kita kerjasama dengan Pambos Paguyuban Mas Mbak Wonosobo. Dan untuk hari ini kita ada tema sejarah, seni dan proses pembuatan batik ya Sobat Citra. Tadi udah kita bertanya-tanya, ngobrol asik sama Mas Damar dan Mbak Muna ya tentang batik. Dimana ini juga batik sekarang banyak yang memakai juga, dan terus dari berbagai event gitu ya ada. Terus untuk batik Wonosobo sendiri juga udah kelas nasional gitu ya Sobat, itu udah banyak yang pakai juga. Jadi untuk batik Wonosobo ternyata ini orang luar Wonosobo juga ternyata pakai batik Wonosobo ya Mas Damar ya. Iya, Riki juga pernah lihat nih kayak batik motif karika ya, dari buah sampai dari daunnya gitu ya. Betul, Mas. Oke, gitu ya Sobat Citra, dan tentunya ini tentang pariwisata juga menjadi hal yang jadi konsen untuk Pambos ya Mas Damar ya. Kalau Mas Damar sendiri ini udah mempromosikan apa aja nih untuk Wonosobo? Ya, untuk promosi mungkin saya udah kayak kemarin pertama sebelum mendaftar saya promosiin Selukatan Mas. Selukatan Mojo Tengah ya? Selukatan Mojo Tengah. Yang ada ikan-ikannya ya? Iya betul Mas. Betul. Kenapa di situ? Karena kayak apa ya Mas? Di dalam itu kan kayak terpencil Mas. Jadi saya punya tugas, saya ingin mempromosikan Selukatan. Karena nggak banyak orang yang tahu juga Mas. Jadi saya ingin promosiin, dan alhamdulillah dari saya promosi kemarin ada beberapa yang tertarik gitu, ya. Cuman sayang banget sih jalannya ya. Jalannya mungkin itu bisa jadi buat banyak yang memerlukan itu ya. Iya, selain Selukatan Skyland Mas. Skyland ya. Skyland. Yang di sebelum ke Dieng itu Mas. Oh, Jalan Dieng ya, berarti Dieng, jalan mau ke Dieng itu ya. Wah, itu apa tuh? Pesonanya apa tuh di Sky Highland? Pemandangan bisa, terus kayak di situ juga ada villa buat menginap bersama keluarga gitu. Terus yang destinasi wisata kan bisa melihat kayak awan itu Mas. Kalau untuk waktunya pas bisa ngeliat kayak lautan awan itu Mas. Cuma susah. Ya. Jadi kalau di Wonosobo tuh gunung ya, tapi ada lautan. Lautannya lautan awan. Gitu ya Sobat Citra. Jadi banyak sekali yang udah dilakukan Mas Damar tentang pariwisata. Ini biasanya Mas Damar tuh mempromosikan lewat apa tuh kalau misalnya mempromosikan pariwisata di sosial media sih Mas. Sosial media tentunya.
Ini dengan hal apa nih? Kalau saya bisanya saya gabung, saya kan suka olahraga Mas. Jadi saya padukan olahraga sama pemandangan gitu Mas. Gitu. Jadi olahraga di outdoor Tempat gitu wisata, ya. betul Mas. Iya. Olahraganya apa nih? Kickboxing tetap ya? Kickboxing. Bela diri Mas. Iya. Kickboxing sudah mendarah daging ya Mas Damar ya. Betul, Mas. Bahkan sampai juara nih ya. Alhamdulillah. Oke, kita ke Mbak Muna. Mbak Muna ini kalau Mbak Muna sendiri udah kemana aja nih kalau pariwisata di Wonosobo? Kalau pariwisata di Wonosobo, khususnya di Dieng, saya udah pernah ke Telaga Warna, terus Serataman Angin, Telaga Menjer, sama kalau yang kemarin buat promosi untuk pendaftaran Mas Mbak di Kalitelu Sapuran. Wah, luar biasa banget ya. Dan yang paling berkesan buat Mbak Muna mana aja tuh untuk tempat-tempat pariwisata? Kalau saya sendiri lebih ke Telaga Menjer sih Mas. Di sana kan HTM-nya udah murah, terus view-nya itu sangat menyejukkan, terus Menyejukkan mata apa menyejukkan hati? hati juga mata ya. Dua-duanya, Mas. Dua-duanya. Iya. Oke, kalau dari Mbak Muna sendiri apa sih yang perlu diperbaiki dari tempat-tempat wisata yang udah Mbak Muna kunjungi supaya makin baik, terus para wisatawan juga makin banyak tuh ke Wonosobo? Kalau untuk Wonosobo sendiri itu lebih ditingkatkan dalam buat fasilitas orang yang difabel gitu Mas. Jadi sama tempat sampahnya ditambahi banyak ya, lagi, lebih banyak lagi. Banyak sampah yang berserakan ternyata Iya. masih ya. Iya, Kalau menurut Mbak masih Muna, banyak. apa sih yang yang bikin tempat sampah itu bikin sampah itu berserakan atau kurang tempat sampahkah? Atau memang budaya orangnya yang masih belum baik nih untuk tentang sampah? Iya, kalau dilihat dari Telaga Menjernya Mas itu sampahnya nggak berserakan, dijadiin satu, cuma nggak ada tempat sampahnya gitu aja. Kurang tempat sampah. Iya, gitu kurang ya. tempat sampah. Iya, jadi harus dibanyakin lagi tuh ya Iya. kan. Oke, kalau untuk tempat wisata di Wonosobo tuh Mbak Muna kalau yang yang masih belum belum ter-up gitu loh, belum terkenal gitu, yang Mbak Muna tahu apa tuh? Itu yang kemarin saya promosiin Mas, Mana Kalitelu. tuh? Wisata Kalitelu Sapuran. Kalitelu Sapuran. Iya. Wah, itu wisata apa tuh? Wisata alam, lebih tepatnya biasanya digunakan buat camping sama playground anak-anak SD gitu. Kalitelu. Iya. Itu berarti kalinya telu ya? Namanya emang gitu ya. Iya. Di Sapuran ya. Iya. Itu yang paling bagus apanya tuh? Maksudnya kayak pemandangannya kah atau Iya. ada sungainya atau gimana? Pemandangannya itu yang buat camping, depannya ada sungai yang mengalir, itu sungainya sangat bersih Mas. Wah, sungainya bersih ya Sobat Citra. Dan kalau Mbak Muna sendiri apa sih yang sebagai duta wisata yang udah dilakukan untuk Wonosobo gitu? Maksudnya kayak mempromosikan pariwisata. Lebih mempromosikan wisata alamnya sih Mas. Lewat media sosial seperti WhatsApp sama Instagram. Sama Instagram Iya. ya. Oke, biasanya apa tuh kayak kalau Mas Damar kan tadi kan sambil olahraga ya. Iya. Kalau Mbak Muna apa tuh ngevlog atau gimana? Itu lebih ke video itu sih Mas. Video story. Iya, video story. Oke, story perjalanan ya. Iya. Gitu. Jadi di Kalitelu Sapuran ya. Itu Iya. kemarin tugas atau gimana tuh? Itu buat pendaftaran Mas Mbak, persyaratan. Gitu ya. Jadi Iya, memang harus finalis, iya. luar biasa banget sih ya Sobat Citra. Oke, kita kembali ke Mas Damar ya. Kalau Mas Damar sendiri ini apa sih UMKM Wonosobo yang butuh lagi untuk dibantu di-up gitu oleh pemerintah? Untuk di up mungkin dari makanan sih Mas. Dari makanan. Iya. Makanan-makanan karena makanan Wonosobo juga udah bermacam-macam juga enak-enak. Itu menurut saya suatu kelebihan dari keunggulan dari Wonosobo sih Mas. Karena tidak semua kabupaten punya sih Mas. Ya, seperti Iya. Ibaratnya kayak karika Mas. Karika itu yang perlu sih Mas. yang perlu Iya. itu lagi diperkenalkan lagi Iya, ya. betul, Mas. Oke, kalau menurut Mbak Muna apa tuh untuk UMKM? Iya, kalau menurut saya itu mie ongklok Mas. Mie ongklok. Iya. Soalnya itu udah ada mie ongklok instan kan sekarang. Oh, sekarang udah ya. Iya. Oh, iya. Jadi perlu di-up lagi sama pemerintah biar bisa ke jenjang nasional bahkan internasional. ya. Iya. Udah nyoba tentunya. Sudah pernah soalnya. Gimana rasanya? Itu enak. Enak ya. Apa sih yang bikin enak gitu dari mie ongklok instan itu? Soalnya kan tentunya ini nanti juga sebagai duta wisata juga harus mempromosikan tuh ya kayak Iya. UMKM di Wonosobo atau tempat pariwisata selama menjabat ya. Nggak menjabat juga tetap ya. Oke, apa tuh Mbak Muna? Yang itu bumbu kacangnya tuh beda kalau
yang Oh, ada bumbu kacangnya juga? ada, tapi itu udah Kering dikeringin ya. Ah. Bumbu kacangnya beda Iya. ya. Tapi instan ya itu ya. Iya. Gimana sih kalau beda nggak sama kayak kalau mie instan sekarang tuh? Enakan mana tuh sama Kalau enak tetap yang instan yang biasa ya Mas ya. Iya. Tapi kalau mie ongkloknya itu lebih sehat. lebih beda sih Iya. ya, beda dan sehat, Sehat, karena iya. memang Juga. ya walaupun instan tapi itu sebenarnya terbuat dari bahan-bahan Bahan-bahan alami. alami, iya. Iya. Kalau mie ongklok itu yang nggak instan suka. Udah berapa kali makan mie ongklok yang nggak instan? Udah nggak bisa dihitung. Memang suka ya. Iya. Oke, gitu ya Sobat Citra, dan itu juga tentu berhubungan dengan UMKM Wonosobo yang dimana ini juga tentang tema kita hari ini gitu ya, sejarah seni dan proses pembuatan batik. Jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.